Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, dalam dunia perdagangan dikenal istilah-istilah seperti diskon atau rabat, bruto, neto, dan tara. Biasanya menjelang hari raya, toko-toko atau supermarket memberikan diskon untuk menarik para pembeli. Nah, diskon biasa disebut juga dengan courting atau potongan harga. Pada umumnya, pemberian diskon dinyatakan dalam persen. Diskon atau rabat merupakan potongan harga. Harga sebelum dipotong diskon disebut harga kotor. Harga setelah dipotong diskon disebut harga bersih. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurang diskon. Anak-anak ustazah, coba perhatikan contoh yang ustazah berikan di bawah ini. Nah, untuk bruto, neto, dan tara, perhatikan ya. Seorang pedagang beras menerima kiriman dari pasar induk sebanyak 30 karung. Nah, pada tiap karung tertera tulisan neto 100 kg. Setelah dilakukan penimbangan, ternyata berat beras beserta karungnya adalah 102 kg. Berat beras beserta karungnya merupakan berat kotor atau bruto. Dan berat beras tanpa karungnya merupakan berat bersih atau neto. Dan berat karung itu sendiri merupakan tara. Jadi, bruto atau berat kotor adalah berat karung beserta kemasan atau bungkusnya. Neto atau berat bersih adalah berat barang tanpa kemasan atau bungkusnya. Sedangkan tara adalah selisih antara bruto dan neto atau berat kemasan atau bungkus suatu barang. Nah, dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa neto itu sama dengan bruto dikurang tara. Tara sama dengan bruto dikurang neto. Sedangkan persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Anak-anak ustazah, coba perhatikan contoh yang ustazah berikan di samping. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pajak. Kalau kamu membeli suatu barang, biasanya barang yang kamu beli itu dikenakan pajak. Nah, pajak tersebut ada yang sudah termasuk dalam label harga, ada juga yang belum. Pajak untuk pembelian suatu barang disebut pajak pertambahan nilai, disingkat PPN, yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 10%. Pajak juga dikenakan pada pegawai negeri ataupun tenaga kerja lainnya, yaitu pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH yang besarnya 15% dari gaji yang diterima. Nah, untuk lebih memahami mengenai pajak, coba anak-anak ustazah perhatikan contoh yang ustazah berikan di bawah ini.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bunga tunggal. Jika kamu menabung di bank, maka dalam waktu tertentu kamu akan mendapatkan tambahan uang atas tabungan tersebut yang dikenal dengan istilah bunga. Besarnya bunga yang kita dapatkan bergantung pada besarnya bunga yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Besarnya bunga biasanya dinyatakan dalam persen. Nah, ada dua jenis bunga bank, yaitu bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Yang kedua, bunga majemuk, yaitu bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga berbunga lagi. Nah, jenis bunga tabungan yang akan kita bahas adalah bunga tunggal. Jika bunga A% per tahun dan modal asal atau M, maka besar bunga tunggal adalah bunga 1 tahun sama dengan A% dikali M. Bunga M tahun sama dengan N dikali A% dikali M. Bunga 6 bulan sama dengan 6/12 dikali A% dikali M. Sama dengan 6/12 dikali bunga 1 tahun. Nah, anak-anak ustazah harus ingat bahwa suku bunga tunggal adalah suku bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Contohnya, bisa anak-anak ustazah perhatikan di bawah ini. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.